NIM 181041173. Nah, di video kali ini saya akan mereview artikel dari daerah A, Narumondan, yang berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Nah, judul dari artikel ini yaitu mengenai penyusunan anggaran perusahaan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan. Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai rencanaan laba atau kata lain profit planning. Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek dan jangka panjang, neraca kas dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Bagian kedua, di sini ada pembahasan. Dalam pembahasan terdapat beberapa poin, yaitu A, ruang lingkup anggaran. Yang pertama di sini pengertian anggaran. Kedua, fungsi anggaran. Ketiga, hubungan anggaran dengan akuntansi. Keempat, hubungan anggaran dengan manajemen. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan dalam perencanaan. Keenam, aspek dan manfaat anggaran. Ketujuh, keuntungan dan keterbatasan anggaran. Kedelapan, syarat-syarat pokok dari program anggaran yang berhasil. Di sini poin B, yaitu jenis-jenis anggaran pada perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Kedua, anggaran produksi. Ketiga, anggaran bahan baku. Keempat, anggaran tenaga kerja. Kelima, anggaran overhead. Keenam, anggaran persediaan. Ketujuh, anggaran barang modal. Kedelapan, anggaran kas. Kesembilan, penyelesaian dan aplikasi rencana laba. Untuk bagian ketiga, di sini terdapat kesimpulan. Untuk kesimpulan video review artikel kali ini, yaitu yang pertama, anggaran budget merupakan hasil kerja output yang terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang dan dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Yang kedua, penganggaran budgeting ialah proses kegiatan yang menghasilkan budget tersebut sebagai hasil kerja output, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Yang ketiga, fungsi pengawasan semakin lama semakin penting karena semua orang telah menyadari bahwa perencanaan tanpa diikuti oleh pengawasan merupakan pekerjaan yang sia-sia. Bagaimana baiknya suatu perencanaan tidak akan mencapai tujuan tanpa ada pengawasan yang baik. Yang keempat, setiap perusahaan adalah mendapatkan profit dalam jumlah yang telah direncanakan dengan pengorbanan yang direncanakan pula. Yang kelima, anggaran sebagai peralatan manajemen di bidang perencanaan dan pengawasan ternyata tidak begitu saja dapat diperoleh manfaatnya secara penuh dan berimbang oleh perusahaan yang telah menggunakannya. Yang keenam, kegunaan anggaran yang pokok adalah sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja. Yang ketujuh, dalam suatu perusahaan, perencanaan secara komprehensif dimulai dari penyusunan anggaran penjualan yang seharusnya bersifat realistis. Yang terakhir di sini, anggaran yang dipandang dari segi manfaat yang ingin diperoleh pada dasarnya dibagi dalam tahapan, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir. Yang kedua, anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi pengeluaran dana atau kas. Yang ketiga, anggaran sebagai alat pengukur efisiensi. Cukup sekian review artikel pada video kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya